Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, selamat malam saudara-saudara. Berjumpa kembali dengan saya Rudi Hakarmiji sebagai penulis biografi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mereview buku karangan saya sendiri dengan rekan saya, itu Bapak M. Sawiyarna, dengan editor Bapak Iyo Rusliana. Alhamdulillah, beliau berkenan. Ini adalah biografi seorang cendekiawan muslim, yaitu biografi dan pemikiran Dadang Kahmad memilih langkah jalan tengah. Beliau adalah seorang profesor yang kami awali penulisan ini tentu dengan versi bahasa Sunda dengan judul Memilih Langkah Sinegar Tengah. Dan kita sekarang judulnya versi bahasa Indonesia adalah Dadang Kahmad memilih langkah jalan tengah. Perjalanan hidup Dadang Kahmad memang sangat unik. Jadi kalau sekarang beliau sukses sebagai cendekiawan muslim dan menjadi seorang guru besar dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian menjadi tokoh nasional sebagai ketua PP Muhammadiyah di Jakarta. Tentu masa-masa kecilnya mempunyai kenangan yang sangat luar biasa. Beliau adalah asli orang Sunda, yaitu yang lahir di Calincing, Garut, yaitu wilayah Calincing itu antara Malangbong dengan Limbangan. Calincing sendiri adalah jenis buah-buahan yang mengandung banyak air, ya seperti jambu air begitu. Jadi buah calincing ini adalah ketika masih muda akan terasa asam, tetapi tatkala sudah matang akan terasa manis. Begitu juga Profesor Dadang Kahmad. Saat masih kecil, dengan kesederhanaannya, dengan lingkungan keluarga yang sangat sederhana, maksud saya, tentu keadaannya pun tidak begitu manis dalam arti seperti ekonomi biasa-biasa saja, tetapi dengan perkembangan tumbuh lebih besar sesuai dengan perkembangan zamannya, perkembangan pendidikannya, dengan usahanya, maka beliau berbuah manis. Tapi itu semua karena kegigihannya. Nah hadirin, masa-masa kecil beliau juga mempunyai kenangan. Beliau adalah putra dari Bapak Haji Abdullah dan Ibu Hajah Jubaidah, lahir 5 Oktober 1952. Dan tatkala itu adalah suasana keamanan belum stabil, sehingga rongrongan terutama dari DITII itu sering mengemuka. Nah oleh karenanya kehadiran Dadang Kahmad juga, karena juga seorang laki-laki sangat dinantikan oleh keluarga, dan karena kecintaan keluarganya itulah maka saat masih kecil Pak Dadang itu dikasih tanda, sehingga saat menaiki kereta api tiba-tiba ada kejadian yang aneh. Tiba-tiba di gerbong itu Pak Dadang menjerit, kemudian terlihatlah oleh ibunya darah, dan ternyata darah itu datang dari tangannya karena ada tanda di tanda, yaitu cincin. Ya, dan kagetlah seorang ibu, ternyata ada yang mau mencuri cincin.
Itulah kenangan-kenangan. Nah kemudian sesuai perkembangan berikutnya, maka Pak Dadang mengikuti jejak orang tuanya saat orang tuanya harus mengungsi karena keadaan keamanan yang tidak kondusif waktu itu, yaitu mengungsi ke Bandung. Dan Pak Dadang juga itu adalah sampai sekolah melanjutkan di PGA, yaitu pendidikan agama, ya, pendidikan guru agama. Nah sampai akhirnya bisa kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian setelah itu di kampus sangat cemerlang karirnya, walaupun memang orangnya termasuk orang rokok-rokayan. Nah kesuksesan Pak Dadang setelah tamat kuliah, ternyata karena keadaan ekonomi yang seperti biasa-biasa, ya tidak mencolok, maka kemandirian Padang tumbuh. Nah, sehingga Padang itu dibilang seorang yang mandiri begitu. Nah dia pernah menjadi pedagang, tidak hanya pedagang yang semacam kalau dulu itu adalah pedagang-pedagang kue, ya, kue lobur. Kemudian juga pernah pedagang pete, ya, menjual pete. Kemudian juga pernah usaha di bidang yang lain, yaitu gegalacangan, atau dia suka membetulkan antena-antena. Jadi kalau naik ke atap rumah itu adalah kenangan beliau, jadi tidak asing lagi bagi beliau saat masih muda. Nah kemudian di saat-saat itu juga beliau membangun rumah tangga, itu juga betul-betul dari nol begitu ya, karena keterbatasan ekonomi, jiwa kemandirian, dan tantangan-tantangan lain yang luar biasa. Tetapi karena kegigihan dalam mencari ilmu, maka beliau kemudian hal itu dilakukan demi mencapai derajat keluarga. Nah oleh karena itu kegigihan belajarnya menjadi sesuatu hal yang utama. Nah setelah itu kemudian beliau berkiprah di UIN dan sukses, akhirnya menjadi seorang profesor. Kemudian dekan Fakultas Usuluddin, kemudian menjadi direktur pasca sarjana di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tapi di luar kampus juga beliau adalah sosok yang sangat kita kenal sebagai cendekiawan Muslim yang Sunda Islami. Tapi karena Sunda Islami itulah beliau mempunyai karakter yang sangat sederhana, yang saling menghargai, kemudian tidak berafiliasi kemanapun. Jadi beliau karena selalu menghargai tentang kesetaraan, tentang kemanusiaan. Nah oleh karena itu, karena beliau sosok yang memang berada pada lingkungan dan dari latar belakang yang seperti itu, maka walaupun beliau akhirnya menjadi sosok sebagai tokoh Muhammadiyah karena latar belakangnya memang aktif di Muhammadiyah, kemudian bahkan 2 periode menjadi ketua wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, itu 2 periode. Tapi dalam kepribadiannya beliau adalah sangat memberikan ruang kepada organisasi keagamaan yang lainnya untuk selalu bersatu. Dan itulah keindahan beliau. Dan hal-hal demikian, prinsip-prinsip demikian, beliau sangat istiqomah, tidak hanya setelah selesai menjadi guru besar ataupun bakti, tapi juga sampai sekarang. Bahkan di nasional beliau dalam buku ini, sesuai dengan testimoni dari para tokoh seperti dari ketua umum yaitu Profesor Dr. Haji Haidar Nasir. Dia mengatakan bahwa Profesor Dadang batin Sunda menjaga keseimbangan dan mendorong kemajuan. Jadi keseimbangannya adalah keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Jadi keseimbangan yang sifatnya hal-hal tentang antara lahiriah dengan batiniah, antara dunia dan akhirat. Hadirin, pada buku ini juga banyak tidak hanya masalah
kiprah beliau, perjalanan beliau yang akhirnya menjadi seorang guru besar. Masa-masa beliau juga pernah menjadi pramugara ibadah haji. Ya, pramugara ibadah haji itu sebuah pengalaman yang menguatkan beliau sebagai sosok yang betul-betul berbicara karena memang pengalamannya, ya. Kemudian beliau seorang sosok yang memang sangat toleran, ya. Beliau adalah sosok yang sangat terbuka, ya, sering membuka dialog, ya. Nah, karena memang pengalamannya, dan di Muhammadiyah pun kini beliau adalah menjadi panutan, seperti yang diutarakan dalam beberapa testimoni. Testimoni itu banyak sekali, ya. Ini adalah seperti ada dari Profesor Dr. Abdul Muti, yang sekarang adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kemudian juga ada dari Pak Muhajir Effendi, kemudian ada juga dari Pak Dian Samsudin, kemudian ada dari Pak Anwar Abbas, juga ada dari, karena Pak Dadang adalah sebagai sosok Sunda Islami, maka juga ada komentar dari Profesor Dr. H.M. Didi Turmudis, yaitu Ketua Umum Paguyuban Besar Paguyuban Pasundan, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Beliau mengomentari bahwa Pak Dadang itulah sosok pribadi cerminan Islam Sunda. Nah, dan banyak-banyak lain seperti dari Pak Ahmad Heriawan, kemudian dari Pak Rektor UIN, yaitu Bapak Roslan Anwar, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini menggambarkan bahwa Pak Dadang adalah memang seorang tokoh Jawa Barat yang menasional. Ini menjadi sebuah kebanggaan dan dasarnya adalah Sunda Islami. Pak Dadang adalah teguh dalam keyakinannya, kemudian jembar kuat dalam budayanya, kemudian pintar dalam ilmunya. Nah, itulah sosok ideal Islam Sunda termasuk kita semua. Mudah-mudahan buku Bapak Dadang ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan suatu saat saya bisa membacakan lebih dalam lagi masalah buku ini. Terima kasih kepada Profesor Dadang Kahmat, kepada Ibu, kepada editor Bapak Iyu, kepada rekan saya Bapak Enca, dan kepada saudara-saudara teman-teman yang dapat membantu untuk menyelesaikan ini. Dan seperti ini adalah buku sudah launching pada Oktober, kalau tidak salah, 2025. Itu semua berkat dukungan dari semua pihak. Itu saja. Mohon maaf atas segala kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi